Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Kita rindu datang bersekutu menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan berdoa. Sungguh anugerah yang terindah buat kami Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya kasih karunia-Mu atas kami. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami Bapa. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memuji meninggikan Engkau. Kami mau masuk hadirat-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang padamu dan ku
undang semua bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau serapun kebesaran. Kami sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang kepadamu Bapa, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Datang dan ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan kami datang padamu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Bapa, kami sanjung. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembahmu Bapa, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji namamu, bermasuk bagi Engkau, Kau yang benar dari atas pujian kami. Haleluya. Haleluya. Kami datang padamu, kami bawa syukur kami bawa hati kami, kami bawa hati kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bangga kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga Bapa, kami bangga memiliki Allah
Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Yang maha tinggi, amin. Dialah yang maha suci, dialah Yesus. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, dialah yang maha besar, dialah Yesus. Dialah Yesus, luar biasa, luar biasa. Kami bangga Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, siap bersukacita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Dialah Raja, segala raja, bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi namanya.
Adalah kekuatan kita, amin. Karena sungguh nyata kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita di sepanjang hidup kita, yang dapat merubah kasih Tuhan kepada kita. Haleluya.
segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan di sepanjang hidup kita, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila kita jatuh, kita tak akan sampai tergeletak. Sebab apa saudara? Tangan Tuhan selalu menopang kita. Haleluya. Dan sementara itu kita akan memberikan celengan untuk Natal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, sebab Tuhan selalu menopang tangannya buat kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu
kalau hari ini kami dapat memuji menyembah Engkau. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah pujian kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua. Beri kami pengertian supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami hamba-Mu, sucikan hati kami, pikiran kami. Supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan doa kami ini semuanya di dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, pagi hari ini ada penyerahan anak. Ya, anak dari saudara kita Bapak Sutrisno, Mas Tris dan Ibu Kristin, atau Mbak Kristin yang biasa kita panggil ya. Dia akan menyerahkan putranya yang kedua, putra ya. Dia akan menyerahkan putranya yang kedua kepada Tuhan. Ya, saya minta kedua orang tua bersama anaknya untuk dibawa maju ke depan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk mendasari penyerahan anak ini, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak menyepelekan anak-anak. Bahkan Tuhan menganggap anak itu sesuatu yang sangat berharga. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Dan ketika anak-anak itu mau datang kepada Tuhan Yesus, pertama kali murid-muridnya mengusir mereka. Kamu ini anak-anak gak penting. Tetapi kemudian Tuhan memanggil mereka anak-anak itu. Dan Tuhan memberkati anak-anak itu saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan, anak merupakan suatu berkat dari Tuhan di dalam sebuah keluarga. Ya. Kali lagi seorang anak merupakan sebuah berkat. Berkat yang Tuhan titipkan kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan pagi hari ini Mas Tris bersama Mbak Kristin, bentar saudara. Pagi hari ini Mas Kris dan Mas Tris ya, bukan Mas Kris. Mas Tris ya, sama bingung Kris sama Tris saudara. Di sini ada Mas Kris, ada Mas Tris. Ya, pagi hari ini keluarga Mas Tris bersama istri akan menyerahkan anaknya yang kedua yang bernama Giovanno Kris Immanuel. Wah, sekarang ini nama anak-anak itu sudah bergeser, modern saudara. Sekarang yang dipakai bukan Inggris lagi, tetapi mulai bahasa-bahasa Spanyol, bahasa Itali saudara. Giovanno Kris Immanuel akan diserahkan kepada Tuhan. Sebab anak ini adalah milik Tuhan. Dan anak ini kemudian akan dititipkan Tuhan kepada orang tuanya. Untuk apa? Untuk dididik. Ya. Anak ini adalah milik Tuhan. Sudah diserahkan kepada Tuhan
dan dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saya ingat di dalam ketika bangsa Israel masih ada di padang gurun dan masuk ke dalam tanah Kanaan, firman Tuhan selalu ingatkan, katakanlah firman itu kepada anak-anakmu, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi kebiasaan daripada orang Israel menceritakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan demikian juga kita sebagai orang percaya, kita juga mempunyai kewajiban untuk menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Mendidiknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak putus-putusnya orang tua itu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Supaya anak-anak mereka mengerti akan firman Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi tanggung jawab anak itu kepada orang tuanya. Jadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak itu. Orang tua ini bukan berbicara cuma istrinya aja, biasanya, wes bu, yang penting anak itu urusannya bu yang bapaknya urusannya golek duit tok, enggak. Bahkan urusan anak itu dibebankan kepada bapak sebagai kepala keluarga. Jadi kalau anaknya nakal, jangan nyalane ibu bapak dhisik di salah nih. Ya, karena pendidikan itu tanggung jawabnya bapak orang tua. Sebagai orang tua baru ibu itu yang membantu mendidik. Nah, jadi bapak-bapak nek anake nakal jangan nyalahne ibuke dhisik. Ibuke sing gara-garane enggak. Gara-garane ya tetep bapake. Nanti ibuke ya aku kok sekedar bantu kok. Ya. Jadi sekali lagi tanggung jawab pendidikan seorang anak yaitu di bapak lebih dulu baru ibu. Nah, ini mungkin kita firman Tuhan ini agak beda dengan yang di dunia. Dunia biasanya pendidikan itu wis pokok ibuke. Tetapi enggak, firman Tuhan katakan bapak sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu. Ya. Kali lagi pagi hari ini keluarga Pastris mau menyerahkan anaknya yang bernama Giovanno Chris Immanuel yang lahir pada hari Minggu tanggal 2 April. Di Madiun 26 Februari. Saya salah baca yang atas, saudara. Ya. Yang lahir di Madiun hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 yang lalu. Pagi hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Saya minta kedua orang tua untuk bangkit berdiri dan anaknya ini bisa diserahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita semua sidang jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kedua orang tuanya. Juga kita akan berdoa untuk anak yang telah diberikan Tuhan. Saya minta kedua orang tuanya untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah memberkati keluarga anakmu, Tris. Engkau telah memberkati dengan seorang anak Tuhan. Tuhan, anak ini ia serahkan kembali kepadamu. Sebab itu
anak ini adalah milik-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat kedua orang tua ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan kasih-Mu, memberikan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ia dapat merawat anak ini. Sehingga anak ini dapat menjadi seorang anak yang takut akan Engkau. Menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Engkau memberkatinya. Engkau memberkati dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus juga kami berdoa buat anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini akan menjadi besar. Menjadi dikasih oleh Allah, menjadi dikasih oleh semua manusia. Ditambah-tambahkan hikmatnya, ditambah-tambahkan pengetahuannya. Sehingga dia dapat menjadi berkat bagi semua orang. Berkat untuk keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini semua hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kedua orang tua berdiri. Nah, anaknya tolong ya tetap berdiri. Diserahkan kembali kepada ibu. Ini dari gereja diberikan akte penyerahan anak. Ya, ini tanda kalau anak ini adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada orang tua. Ya, terima kasih. Tuh, selamat, Tuhan memberkati. Dan silakan memberi persembahan kepada Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita sudah memasuki minggu terakhir sebelum Paskah. Ya, bukan minggu terakhir tahun ini, tetapi minggu terakhir sebelum Paskah. Di mana pada hari minggu terakhir sebelum Paskah, pada saat kehidupan Tuhan Yesus dari kota Yeriko dia mau masuk ke kota Yerusalem. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita pada saat pagi hari ini. Ya, kita akan baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita akan baca mulai ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-48. Nah, bacaan kita agak panjang pagi hari ini saudara. Ya, kalau sudah mendapatkan mari kita semua bangkit berdiri. Ya, saya akan baca ayat yang genap, nanti saudara semua baca ayat yang ganjil. Kita akan baca saut-sautan. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus.
Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus di Yeriko, ya, sekali lagi setelah Tuhan Yesus di Yeriko dia ketemu dengan Sakius. Ya, mungkin saudara ingat cerita Sakius. Terus di sana juga di Yeriko Tuhan menyembuhkan 2 orang buta. Yang salah satunya bernama Bartolomeus. Kemudian Tuhan Yesus juga di Yeriko dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan akhirnya Tuhan melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke kota Yerusalem. Sebab harinya sudah sampai, saudara. Harinya sudah sampai di mana dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sebagai orang percaya, kita mengenal akan cerita ini, saudara. Cerita bagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Seperti apa yang kita baca tadi. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai yang masih belum pernah memikul beban. Firman ini untuk menggenapi apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Nabi Zakaria. Di dalam Zakaria, dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Ya, tolong dibukakan. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Seorang raja mengendarai seekor keledai.
Saudara-saudara, rasanya buat dunia seorang raja itu untuk mengendarai keledai itu gak mungkin. Sebab apa? Keledai itu gak bisa gerak cepat, saudara. Biasanya kalau seorang raja itu mengendarainya apa? Kuda. Dan dia pasti cari kuda yang paling bagus. Kuda yang kuat. Kuda yang sudah terlatih. Ya. Kuda yang sudah terlatih yang dikendarai oleh seorang raja. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang adalah seorang raja, dia masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Bahkan keledai yang masih muda, yang keledai yang belum pernah menanggung beban, keledai yang masih belum punya pengalaman apa-apa. Saudara, mengapa ini terjadi, saudara? Mengapa Tuhan, yang dia adalah seorang raja, dia mengendarai seekor keledai? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian ini terjadi pada tanggal 10 bulan Nisan. 10 bulan Nisan. Ya. Pada saat tanggal 10 bulan Nisan, itu orang-orang Israel mereka mengambil seekor domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penebus dosa. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 10 bulan Nisan itu adalah waktunya orang-orang Israel mengambil seekor domba untuk dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Dan pada saat itulah, tanggal itulah, Tuhan Yesus juga masuk ke kota Yeriko, di mana dia adalah domba Allah yang akan dikorbankan untuk menebus atau untuk menghapus dosa manusia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya renungkan di sini kejadian-kejadian yang Tuhan kerjakan itu sangat teliti, saudara. Tuhan Yesus harus masuk ke Yerusalem itu tanggal 14. Karena di tanggal 14 itu orang Israel mengambil domba untuk penebus dosa, saudara. Untuk penghapus dosa. Dan saat itulah Tuhan Yesus sebagai domba Allah masuk ke Yerusalem, dan dia harus mati di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menghapus dosa manusia. Dia mengendarai seekor keledai muda. Keledai ini adalah seekor hewan yang bodoh, saudara. Kali lagi, keledai ini adalah seekor hewan yang bodoh. Jadi saudara gak akan menemukan keledai itu untuk sirkus, saudara. Sirkus itu biasanya apa? Kuda, dilatih gampang. Keledai itu wis bodoh, dablek juga, saudara. Terus keledai itu, kalau kita merujuk di dalam perjanjian lama, saudara, persembahan sulung orang-orang Israel dari ternaknya
Kalau itu seekor keledai yang mana saudara, anak pertama keledai itu tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi persembahan kepada Tuhan itu tidak boleh seekor keledai. Jadi biasanya ya anak sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Lembu sapi, ya lembu, anak sulung lembu itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung domba itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung ternak yang dimiliki oleh orang Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi keledai ini enggak boleh. Seekor keledai tidak, anak sulung seekor keledai enggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Terus gimana? Anak sulung keledai ini harus dipatahkan lehernya, harus dibunuh. Ya. Bunuhnya enggak dibelah, lehernya dipatahkan, saudara. Kalau enggak mau mematahkan lehernya, keledai ini harus diganti dengan seekor domba. Sebab sekali lagi keledai ini enggak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau pakai seekor keledai ini untuk menjadi tunggangannya ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Apakah Tuhan gak bisa pakai seekor kuda, saudara? Kalau Tuhan mau pasti bisa. Tuhan akan siapkan semuanya. Tetapi mengapa harus seekor keledai? Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah gambaran kita sebagai orang percaya. Kita ini yang gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita ini yang bodoh, yang dablek di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau pakai saudara untuk melakukan rencana Tuhan. Tuhan pakai kita yang bodoh, yang disepelekan itu, yang gak layak itu. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Tuhan pakai kita untuk melakukan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Untuk melakukan rencana Tuhan di dalam penyelamatan manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita semua ini yang seharusnya tidak layak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kita dijadikannya layak untuk melakukan rencana Tuhan. Untuk terlibat di dalam rencana agung penyelamatan manusia. Kita harus bersyukur, saudara. Ya. Jadi ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara jangan lagi punya alasan. Oh, aku gak iso. Aku gak cocok untuk ini. Tetapi kalau Tuhan mau pakai saudara, tinggal saudara siap atau tidak, mau atau tidak. Kalau aku mau, Tuhan akan pakai. Kali lagi ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai untuk kemuliaan namanya. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem? Orang-orang mereka bersorak-sorak. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Ya.
Di dalam Injil Markus katakan hosana bagi dia. Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ini dipakai oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara harus siap. Tuhan pakai seekor keledai. Di hadapan Tuhan gak ada orang pintar, gak ada orang bodoh. Tuhan pakai kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Bahkan bisa lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tuhan akan pakai saudara lebih besar daripada yang apa saudara bisa. Yang apa saudara mampu. Tuhan akan pakai kita lebih besar. Dan Yesus sudah katakan, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara orang percaya Tuhan Yesus, amin. Ya, kita semua yang ada di tempat ini percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah saudara dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar? Ini pertanyaannya, saudara. Hal-hal yang besar yang kita kerjakan. Besar di sini relatif, saudara. Besar itu gak harus pergi ke seluruh dunia itu baru besar, bukan. Besar itu, kalau saya katakan besar itu, yaitu yang melebihi kemampuan saya. Ya. Kali lagi, yang melebihi kemampuan saya itulah yang besar. Oh, kalau saya mampu, itu biasa-biasa, saudara. Tapi ketika saya gak mampu, tapi Tuhan bisa pakai saya, itulah sesuatu yang besar. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-38 dan 37 dan 38. Lukas pasal 19 ayat 37 dan 38. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ayat 38 katakan apa? Nah, balik lagi 37. Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Karena segala mukjizat yang telah mereka lihat, yang telah mereka dengar. Saudara, murid Tuhan di sini, semua murid ini bukan berbicara cuma murid Tuhan Yesus yang 12 orang. Ya. Kali lagi bukan cuma 12 murid yang bersorak-sorak, saudara. Kalau 12 murid yang bersorak-sorak, maka gak akan terjadi kegemparan di kota
Yerusalem. Di dalam Injil yang lain dikatakan setelah Yesus masuk ke kota Yeriko, kota Yerusalem, maka gemparlah kota itu. Murid-murid di sini berbicara orang yang percaya kepada Dia. Melalui mereka melihat mujizatnya. Ya, latar belakang dari cerita ini ketika Tuhan Yesus ada di Yeriko. Dalam perjalanan ke Yeriko, dari Yeriko ke Yerusalem, Tuhan Yesus pertama ketemu Sakius. Sakius orang pendek, pemungut cukai, orang berdosa yang dia bertobat. Terima Tuhan dan Tuhan ubah hidupnya. Yang dulu fokusnya kepada duit. Tetapi setelah ketemu Tuhan Yesus dia katakan, separuh dari hartaku akan kubagi-bagikan ke orang miskin. Ada perubahan. Di Yeriko Tuhan menyembuhkan orang buta. Dalam perjalanannya ke Betania, di Betania, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Inilah yang membuat dunia gempar pada saat itu. Sekali lagi inilah yang membuat dunia gempar. Lazarus dibangkitkan. Sehingga orang Farisi, ahli Taurat, ya, mereka punya rencana juga untuk membunuh Lazarus. Karena apa? Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang Farisi, ahli Taurat sudah katakan, loh, kamu wis kalah loh. Pengikut Yesus semakin besar. Orang yang mendengar, orang yang melihat mujizat itu. Saya percaya setiap orang yang melihat mujizat Lazarus dibangkitkan, dia gak akan diam, saudara. Dia pasti cerita kepada orang lain. Orang lain cerita kepada orang lain. Orang yang percaya cerita kepada orang lain. Karena apa? Mereka mendengar Yesus sudah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yang sudah dikuburkan 4 hari. Dan tugas kita pun, ya, kita juga menceritakan perbuatan Tuhan. Kita ceritakan mujizat yang telah kita alami. Kita ceritakan kepada orang lain. Sebagai murid Yesus, seharusnya gak bisa menang, saudara. Gak bisa menang cerita tentang Tuhan Yesus. Tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tentang mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Tentang mujizat yang kita lihat terjadi kepada orang lain. Sehingga membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sudahkah kita cerita kepada orang lain? Sudahkah saudara bercerita kepada orang lain tentang mujizat Tuhan? Sudahkah pernah kita ngomong kepada orang lain mujizat yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita berani ngomong cuma di lingkungan kita orang Kristen tahu? Nek orang Kristen, wah nek sesama orang Kristen nek saksi pinter, saudara. Saksinya pinter, apik, ngomongnya lancar. Tapi di depan orang Kristen. Ketika di luar Kristus, kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus, gimana? Berani ngomong enggak?
Hah? Arep ngomong sukan, ya enggak? Enggak, arep ngomong sukan. Sebab orang kalau sudah dengar nama Yesus, wis alergi. Ya enggak? Ya. Padahal tugas saudara itu cerita. Tugas semua orang percaya itu menceritakan. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Kita nggak usah mikir ujung bumi. Lingkungan 1 kilo iso dijangkau enggak, saudara? 1 kilometer dari lingkungan kita iso jangkau enggak? Kalau mau bisa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, tugas kita, kalau setiap orang di tempat ini mau memberitakan firman Tuhan, mau bersaksi, ya, sekali lagi kalau setiap orang yang percaya di tempat ini mau bersaksi, saya yakin tahun depan ini gereja nggak cukup pisan, saudara. Asal mau bersaksi. Ya. Kalau setiap saudara mau bercerita tentang Tuhan Yesus, saya percaya tahun depan ini nggak cukup, saudara. Kenapa ini kosong, banyak sing kosong? Karena nggak mau cerita. Cerita itu kan bagiannya Pak Pendeta, enggak. Kalau saudara tahu firman Tuhan bukan Pak Pendeta. Setiap orang yang percaya beritakan itu. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan, janji Tuhan, dan ketahuilah aku akan senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Tinggal masalahnya, kita mau enggak? Kita maunya cuma ambil bagian yang ayat 38-nya saja, saudara. 38 katakan apa? Dan mereka bersorak-sorak, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Kita cuma senangnya memuji Tuhan. Ngomong memuji Tuhan banyak sih nggak seneng kok. Buktinya apa? Tadi sing nyanyi tenanan kepada Tuhan sapa yo? Orang berapa? Nyanyine sungguh-sungguh apa pokok metu wae? Pokok tepuk tangan. Ya. Saudara, gimana saudara memuji Tuhan? Apakah nek memuji Tuhan iso lompat-lompat? Nek KKR anak-anak kaum muda saya lihat waktu ada acara Natal kaum muda, wah nyanyine iso lompat-lompat di sana. Nek di sini gimana? Ayo. Di ngamas videonya, wah Rian, siapa? Terus Putra, Kevin, ya, Brian, David, dari videonya nyanyinya so lompat-lompat, saudara. Tapi kenapa nih kan iso ning kene gak iso? Memuji Tuhan kok izin. Puji Tuhan dengan segenap hati. Ya. Nyanyi yang sungguh-sungguh. Kalau kita memuji Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhannya enggak tenanan,
itu sebetulnya saudara ini ngenyek Tuhan. Coba kalau saudara dipuji seseorang, ya gambarannya ya, saudara dipuji seseorang, tapi nek mujiku dengan setengah hati. Gampangane memuji, apik ya, tapi gak ngingeti wonge. Tapi pikirannya enggak. Piye saudara? Saudara seneng enggak? Iki nyanjung aku apa ngenyek aku? Nah, saudara, kalau saudara memuji Tuhan enggak sungguh-sungguh, itu podo karo saudara ngenyek Tuhan. Perhatikan ini. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika saudara memuji Tuhan tidak dengan segenap hati, pada saat itulah saudara sebetulnya ngenyek Tuhan, bukan memuji Tuhan. Ya. Pada saat itulah saudara ngenyek Tuhan. Nah, Tuhan dinyek seneng gak? Tuhan. Saudara dinyek seneng gak? Gak seneng, gelo. Mendingan gak usah memuji lah. Mendingan kamu diem. Daripada muji tapi gak sungguh-sungguh. Nah, saudara, mari. Kalau kita memuji Tuhan itu puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati kita ini ikut memuji Tuhan. Pikiran kita ikut memuji Tuhan. Gak mulut tok sing ngomong. Gak tangan tok sing tepuk tangan. Ya. Bukan cuma tangan yang tepuk tangan, mulut yang berbicara, tetapi hati kita, pikiran kita sepenuhnya kita memuji Tuhan dengan ekspresi kita masing-masing. Kita keluarkan ekspresi kita. Kalau mau melompat, ya melompat. Mungkin ibu bapak yang sudah sepuh mau melompat ke wedi. Ya, apalagi ibu-ibu yang gemuk-gemuk mau melompat ini, aduh. Tapi ekspresikan itu keluar pujian saudara. Meskipun gak melompat gak apa-apa, tapi nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sembah Dia dengan segenap hati. Dimuliakanlah Tuhan. Yang terakhir, kita perhatikan ayat yang ke-41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, melihat Yerusalem, Ia menangisinya. Ia nangis. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Saudara, Tuhan Yesus datang masuk ke Yerusalem. Dia adalah seorang raja damai. Dia membawa damai sejahtera. Tetapi orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, kebanyakan orang Israel pada saat itu mereka gak bisa menerima tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera yang seharusnya mereka miliki itu tidak terjadi. Dan kota Yerusalem, kota Yerusalem seharusnya adalah kota damai sejahtera. Kota yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat kota Yerusalem, Dia nangis. Dia nangis karena apa? Karena kota Yerusalem tidak bisa menikmati damai sejahtera itu. Bahkan kota Yerusalem akan dijungkir balikkan, akan dihancurkan.
Tuhan Yesus sudah bisa melihat kota Yerusalem akan dihancurkan. Dan benar saudara, pada tahun 60 atau tahun 70, kota Yerusalem diserang oleh Jenderal Titus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44 katakan, mereka akan membinasakan engkau dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Orang Israel dihancurkan pada saat itu. Dan mulai saat itu saudara, orang Israel tersebar ke seluruh dunia. Mereka sudah tidak lagi memiliki tempat kota yang namanya Yerusalem. Mereka sudah tidak lagi memiliki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Karena apa? Karena dia sudah menolak Raja Damai itu. Menolak Mesias yang sudah diutus oleh Allah. Mereka semuanya tercerai-berai. Mereka cuma rindu, kapan aku bisa kembali. Dan Tuhan menggenapi janjinya kepada orang Israel. 1948 mulailah bangsa Israel kembali ke tanahnya sampai sekarang ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu harusnya membawa damai sejahtera buat kita. Ketika kita terima Yesus itu, kita memiliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan Yesus katakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Yesus, damai sejahtera yang kita miliki tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Sekali lagi, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak dipengaruhi keadaan kita. Meskipun banyak persoalan, kita masih bisa damai sejahtera. Meskipun banyak masalah, jalan buntu katanya. Tapi damai sejahteraku tetap. Damai sejahtera Allah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Damai sejahtera itu kita miliki. Gak seperti yang dunia miliki. Dunia cuma miliki damai sejahtera ketika dia menerima sesuatu yang enak. Tapi buat kita, pencobaan pun bisa membuat kita damai sejahtera. Gak ada duit, tetap damai sejahtera. Kudu bayar utang, tetap damai sejahtera, gak bingung. Ya. Gak bingung. Damai sejahtera Tuhan menguasai hati kita. Ya. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melebihi segala pengetahuan akan memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Hati pikiran kita dikuasai damai sejahtera Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita nikmati damai sejahtera itu. Ya. Tuhan Yesus ketuk pintu, barang siapa membuka pintu, aku akan masuk.
Ya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya. Sehingga kita dapat memuji dia terus. Sebab kita tahu bagaimana Tuhan kita. Kita dapat katakan hosana bagi Raja yang dari tempat yang maha tinggi. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Sebab dialah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
buat firman-Mu. Tuhan, kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kami mau menggenapi firman-Mu. Kami mau Engkau pakai kami, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi orang-orang yang telah Engkau pilih. Untuk kami dapat semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami memuji Engkau, kami dapat membuat Engkau senang. Berkenan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Buat hambanya selalu diberkati untuk pelayanannya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama dijalankan oleh Ibu Margiati, lalu persembahan kedua dijalankan oleh Ibu Rudi.
buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita akan melihat pengumuman. Hari Kamis ada latihan musik. Lalu hari Jumat jam 8 ada ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan suci dan dilanjutkan dengan basar sekolah minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu, kuponnya jangan ada yang ketinggalan ya. Lalu yang melayani WL Ibu Frida, singer Nathan dan Mbak Nina. Lalu pemain musik, bass Bapak Pariono, drum Bapak Wito, gitar Rian, keyboard Rian, operator Chelsea, lighting Vina. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau Engkau telah memberkati kami, Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu atas kami. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkatinya dengan melimpah-limpah. Kau kembalikan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda, supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu melalui kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkati hidupnya, Engkau memberkati rumah tangganya, keluarganya, anak cucunya. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan sawah ladangnya, apa saja yang dikerjakannya Engkau memberkati. Tuhan, kami rindu Kau pakai setiap kami untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati dan Engkau melawat mereka. Sehingga minggu-minggu yang akan datang, mereka dapat kembali bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, pimpinan pemeliharaan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.